Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Selamat pagi, selamat kembali kita berkumpul hari ini. Ada sukacita, amin. Ibu Irma ada sukacita? Haleluya. Ibu Aping ada sukacita? Amin. Haleluya. Seluruh jemaat Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati kita yang terbaik. Sebab kita mau menghadap Tuhan kita yang kudus. Kita mau menghadap Tuhan kita yang besar. Sebab lebih baik satu hari berada di dalam pelatarannya Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Ini yang menjadi kerinduan saya. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau ada dekat dengan Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 Haleluya Yesus di tempat lain. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya Yesus. Mari saudara, saya undang kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini lebih sungguh lagi dari awal. Katakan, satu hal yang ku rindu Tuhan, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal
jemaat Tuhan, saya rindu kita menyembah Tuhan hari ini, mengangkat setiap pujian kita kepada Dia, Allah yang baik, Allah yang menyertai kita, Allah yang memegang setiap hidup kita. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan Tuhan. So kami tahu Tuhan, terkadang kami yang menjauh dari Engkau, tapi Engkau tetap tinggal diam Tuhan, selalu menyertai kami Bapa. Ampuni kami Tuhan. Oh baik, oh baik Tuhan. Haleluya. Ku mau memuji Engkau Tuhan, biar Kau yang ditinggikan di atas segalanya Tuhan. Sebab Kau Allah yang baik, Allah yang sungguh baik Tuhan. Kasih setia-Mu Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Kau yang memegang setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Sebab dari itu Tuhan lebih baik satu hari berada di pelataran-Mu Tuhan. Sebab kami akan mendapatkan kegembiraan yang daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan. Haleluya. Katakan lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu, oh, daripada 1000 hari di tempat lain. Singkat Tuhan, sama-sama jemaat Tuhan katakan, dan gagah perkasa kami Tuhan, melainkan atas cinta dan kasih sayang daripada Engkau semata Tuhan. Tuhan, tibalah saatnya Tuhan kami akan memulai dengan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Datang Tuhan dan bertahta di tempat ini Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan di tempat ini Tuhan. Agar setiap pujian dan penyembahan yang kami naikkan Tuhan dapat berkenan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin dalam perjalanan Tuhan, Engkau sertai dan lindungi mereka ya Tuhan dalam perjalanan hingga tiba di tempat ini Tuhan. Untuk kami sama-sama memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang siap bersama-sama katakan amin. haleluya. Shalom Bapak Ibu Tuhan. Amin. Ada sukacita hari ini, siap memuji Tuhan hari ini. Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya Allah itu baik. Dia sungguh baik buat saya dan saudara. Amin. Amin.
luar biasa, amin. Sebab Dia Tuhan, Dia Maha Besar, Dia Allah yang layak kita sembah, Dia Allah yang layak kita tinggikan. Amin. Sebab itu kita ceritakan kepada dunia kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang sungguh ajaib di
kasih Bapa. Buat pagi hari ini Tuhan. Dan kondisi kami yang baik Tuhan. Dengan kesehatan yang prima Tuhan beri di dalam hidup kami. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kini hati kami Tuhan siap menerima firman-Mu. Biar kami boleh Tuhan pulang dari tempat ini dengan keadaan kami penuh dengan firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang beserta kami Tuhan. Satu hari ketika kami datang Tuhan ke hadirat-Mu, kami akan pulang bawa kemenangan demi kemenangan. Kami mampu melalui setiap tantangan hidup ini Tuhan. Bersama dengan kebenaran firman-Mu yang merupakan Allah. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Haleluya Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan katakan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Haleluya. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Haleluya Tuhan. Berkata Kau besertaku, Amin Yesus. maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan. Tuhan selalu ku Kau yang kami nantikan Tuhan. di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan
Tuhan, angkat pujian ini, katakan. Dengan sayapmu, haleluya Yesus. Apa yang kami perlu takutkan Tuhan di dunia ini? Engkau kekuatan kami, Engkau yang memberikan kami perlindungan Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan dengan sayapmu, haleluya. Terima kasih Tuhan, tengah badai hidup, haleluya. Kau perlindungan kami bagiku, mampu Tuhan tanpa Engkau di sisi kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua berkat pertolongan Tuhan, dan pertolongan itu tidak pernah terlambat Tuhan. Pertolongan yang selalu tepat waktu, sebab jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik di dalam hidup kami. Apapun bentuk jawaban itu, kami percaya ketika Tuhan memberikan jawaban itu, itu adalah yang terbaik untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya berikan waktu sejenak. Mari renungkan segala kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Semua perbuatannya yang luar biasa ajaib, yang sungguh hebat, sungguh besar Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami ada sampai hari ini semua karena pertolongan. Karena kami terbatas Tuhan, kami tahu itu Tuhan. Tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Mari jemaat Tuhan kita sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik Tuhan. Katakan pertolongan-Mu Tuhan sungguh ajaib buat saya dan saudara. Katakan terima kasih Tuhan Kau menjaga keluargaku. Katakan terima kasih Tuhan Kau telah menjaga diriku. Katakan terima kasih Tuhan karena Kau memegang masa depanku. Haleluya Yesus Tuhan.
haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik di dalam hidupmu. Katakan dia Allah yang luar biasa. Katakan dia Allah satu-satunya di dalam hidupmu. Allah yang memegang. Allah yang memegang seluruh kehidupanmu. Haleluya Yesus Tuhan. Ini rasa ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau naikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya Yesus. Kami memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau berseru Tuhan. Sebab pertolongan kami datang daripada-Mu. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami Tuhan. Tanganku, jangan lepaskan. Engkaulah Harapan dalam hidupku. katakan ku pandang. Wajah-Mu dan berseru, Berserulah kepada Tuhan. Sebab pertolongan-Mu datang daripadanya. datang dari-Mu. Peganglah tanganku. Jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama jemaat Tuhan. Kami pandang wajah-Mu Tuhan. Semua pertolongan kami datang daripada-Mu Yesus. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah, kami memandang. Oh Yesus, amin. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Oh, dan berseru, Haleluya. Terima kasih Tuhan. peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan kaulah harapan. Dengan imanmu katakan kaulah harapan. Haleluya Tuhan dalam hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Tidak akan ada sedikit pun yang kami curi Tuhan. Sebab seluruh pujian penyembahan ini fokusnya hanya untuk Tuhan. Bukan kuat dan gagah kami Tuhan. Kami ada sampai hari ini mampu memuji memuliakan Engkau. Sebab Engkau yang memberi kami kekuatan Tuhan. Engkau yang memberikan kami firman-Mu Tuhan. Untuk kami bisa terus berjalan maju Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini Tuhan kami ada jemaat-jemaat Tuhan di GPDIO Baja ini Tuhan. Kami telah siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang berbicara Tuhan melalui mulut bibir hamba-Mu. Biar Engkau yang berkata-kata Tuhan. Biar setiap apa maksud Tuhan boleh tersampaikan kepada kami. Dan kami boleh terima itu Tuhan. Menjadi rema di dalam hidup kami. Menjadi di firman-Mu yang terbaik di dalam tanah hati kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu hari ini. Dan
kami juga akan memberikan korban persembahan kami Tuhan. Kau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kau yang memberkati setiap mata pencahariannya Tuhan. Bahkan Kau juga memberkati mereka yang belum bisa memberi Tuhan. Biar Engkau yang terus tambah-tambahkan berkat Tuhan di dalam hidup mereka. Biar Engkau yang terus memberkati mereka dan Kau yang memegang setiap hidup mereka. Bapak kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap memberikan korban persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama katakan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Saya undang buat yang bertugas untuk membawa korban persembahan. Kita angkat satu lagu pujian. Haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Bukan, Haleluya. yang menopangku, Sekali katakan. bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di samping ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama katakan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang. Saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Haleluya. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita beri pujian buat Tuhan. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat kita bertemu, selamat beribadah, berbakti, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saudara ada sukacita hari ini? Amin. Yang di atas ada sukacita? Puji Tuhan. Mari kita membuka Alkitab, kita siapkan hati kita dengar kebenaran firman Tuhan ini. Karena kita percaya firman Tuhan adalah Allah sendiri yang akan memberi kekuatan, kuasa melalui kita yang dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sudah dapat buka Alkitab di kitab Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28, Roma pasal 8 ayat 28. Yang sudah dapat katakan amin. Oke, kita yang belum sempat buka-buka di Alkitab, di tab bisa
lihat di depan dan kita membacakan ayat ini bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita baca dengan iman, dengan nyaring. Roma 8 ayat 28. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya membacakan sekali lagi ayat ini dengan perlahan. Kita tahu sekarang. Ya, saya berharap juga sekarang saudara harus tahu setelah dengar firman Tuhan, amin. Kalau dulu saudara dianggap nggak tahu, oke, hari ini dikasih tahu supaya kita bisa sama seperti Paulus bilang sama jemaatnya yang ada di Roma. Kita tahu sekarang, apa yang mereka tahu, perhatikan ini, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara ini berkati Tuhan, saya mungkin sudah pernah bilang ini, sudah berkali-kali, saudara juga sudah pernah mendengar ayat ini, tapi seperti Kamis malam saya khotbah tentang dekat dengan Allah, saudara itu juga berulang-ulang, tapi itu selalu firman baru setiap waktu, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai menyelidik ayat ini dan kita mendapat apa sebenarnya makna yang terkandung di sini sesuai dengan kebenaran Alkitab yang tertuang untuk kita pelajari bersama-sama. Karena kalau dalam versi bahasa Indonesia yang kita baca ini, yang bunyinya kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saya pribadi ya saudara menangkap bahwa kalimat Allah turut bekerja itu adalah kalau kita nggak kerja Allah juga nggak mau kerja gitu kan, karena Allah turut bekerja, benar gak saudara? Karena pengertiannya Allah turut bekerja. Kalau kita lagi ngangkat sampah, Allah mau ngangkat sampah gitu. Kalau kita lagi jalan, Allah mau jalan. Kalau kita lagi masak, Allah mau masak. Tapi kalau kita nggak mau jalan, Tuhan nggak mau jalan. Jadi seakan-akan Tuhan itu bekerja kalau kita mau bekerja. Tuhan mau berbuat kalau kita mau berbuat. Tidak sepenuhnya benar seperti itu, makanya kita mesti belajar ayat ini seperti apa. Bapak Ibu Saudara, kalau tadi tadi saya ke atas untuk kasih tahu ke Ken bisa keluarin Alkitab terjemahan lama enggak? Oke. Kalau bisa Ken bilang sih bisa. Oke Ken, mana Ken? Alkitab terjemahan lama. Kita lihat ayat ini. Cuman sayang sekali tidak bisa dikeluarkan berdua. Ini terjemahan lama? Oh belum. Bisa Ken? Kita tunggu sebentar ya, karena kita mau belajar untuk menemukan sebenarnya apa sih arti kata Allah turut bekerja. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, Allah itu bekerja menurut kehendak hatinya. Bukan karena kita buat lalu Allah mau buat. Amin saudara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bekerja menurut rancangannya dan bukan rancangan kita. Kalau kita nggak berancang sesuatu, Allah juga nggak ikut berancang. Tidak saudara. Tapi ada sesuatu yang Allah ingin kerjakan menurut kehendaknya bagi kehidupan kita. So ini terjemahan baru lama ini? Bukan ya. Nggak bisa. Bisa Ben? Ken? Oh, kita perlu jaringan ya. Saya baca ya. Sembari dicari tahu saya baca di sini Bapak Ibu Saudara. Ini Alkitab terjemahan lama. Bunyinya begini. Terjemahan, perhatikan. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Situ aja, saya baca terjemahan baru sampai dikata kebajikan. Kita tahu sekarang, ini Ken nggak usah baca, nggak usah cari kalau susah Ken. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sama ya berarti di kebaikan. Terjemahan lama saya baca ulang. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Saudara lihat atau sudah dengar apa yang saya baca di terjemahan lama? Ada beda sekali saudara, apa bedanya? Kata apa yang sangat apa? Jelas sekali perbedaannya adalah
Oke, bersama-sama bersama Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Oke, itu ada karena ada kata bersama-sama terjemahan lama. Saya baca ulang terjemahan lama, perhatikan. Anda sambil lihat di perjanjian baru, terjemahan baru, bukan perjanjian baru, terjemahan baru. Saya baca terjemahan lama. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Saudara lihat di situ dan dengar terjemahan lama, apa bedanya? Apa yang sangat berbeda? Saya baca ulang terjemahan lama, perhatikan situ. Ada satu kata yang tidak ada di perjanjian lama, di perjanjian baru, itu paling sinkron, saudara. Apa? Kata apa? Allah. Lihat perjanjian lama. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama mendatangkan kebajikan. Saudara hadir hari Kamis, waktu saya khotbah hanya dekat Allah saja aku tenang. Seakan-akan tenang itu adalah akibat dari kalau kita dekat Tuhan. Benar nggak saudara? Dekat Allah aku tenang. Tapi ternyata terjemahan bahasa Inggris, terjemahan asli bilang waktu kita dekat di dalam tenang ada keselamatan. Jadi yang produk itu adalah keselamatan, bukan ketenangan. Artinya ketenangan itu berdiam diri di kaki Tuhan. Nah itu perbedaannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar hari ini. Kalau terjemahan baru bilang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Tetapi terjemahan lama bilang segala sesuatu bekerja bersama-sama tanpa ada kata Allah. Mari kita lihat King James, versi King James. Ada versi King James di atas? Versi King James, kenapa saya suka kalau bahasa Inggris King James Version? Karena Alkitab ini ditulis lebih dekat dengan bahasa asli dari Alkitab. Ya, perhatikan King James bilang, and we know that all things work together for good. Sampai itu aja kah? Karena sampai di good ya. Ada kata Allah nggak di sini? Tidak ada kata Allah. Maka Alkitab versi King James yang lebih dekat ke bahasa asli, bahkan setiap kalimat di versi King James itu ada nomor strong itu menunjuk kepada Alkitab bahasa aslinya. Tidak ada kata Allah saudara. Jadi apa yang bekerja sama? Sementara yang baru bilang Allah turut bekerja bersama-sama. Lah tidak ada kata Allah di dalam Alkitab terjemahan lama dan Alkitab King James, bahkan Alkitab asli. Tidak ada kata Allah. Nah pertanyaannya adalah apakah terjemahan baru salah? Nah ini. Kenapa? Karena bentuk kesalahannya sangat akurat. Kenapa? Karena memakai satu nama hebat. Allah. Ini bukan hanya persoalan bersama-sama berjalan. Karena berjalan itu bisa bersama-sama, berjalan bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ini urgent sekali perbedaan ini. Nah mari kita mau belajar apakah salah ada kata Allah di sana. Maka untuk mengetahui hal ini kita mesti belajar. Cari tahu di mana. Di ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Karena begitulah cara belajar Alkitab. Alkitab itu ada dua nanti sebentar besok kita ke bibliologi saudara. Ada bagian besar, kita harus tahu isi Alkitab itu ada sebuah pengalaman, informasi dan ada sebuah perintah. Ada banyak yang kita baca di Alkitab itu adalah informasi-informasi tapi bukan diperintahkan. Perintah itu hendaklah, lakukanlah, kerjakanlah, itu perintah saudara. Kalau tidak ada perintah, hanya sebuah pengalaman dari seorang nabi hebat seperti jalan di atas air. Nggak ada perintah, berjalanlah kamu di atas air. Tidak kan? Jadi itu pengalamannya itu jalan di atas air. Jangan orang ikut-ikutan jalan di atas air. Kalau nggak perlu beri perahu, nyebrang ke Jakarta, ke Manado jalan kaki aja. Nggak bisa kan? Oke, itu intermezzo aja. Mari kita lihat kenapa ada kata Allah dan apakah itu salah atau benar. Kita mundur ke dua ayat saja, dari ayat 28 kita undur ke ayat 26, 27. Lalu kita lompat 29 dan 30. Jadi ada 28 ini kita sisip di tengah. Saya membaca di sini aja, bisa diikutin sini ayat terjemahan barunya ayat 26 dan 27. Perhatikan ya, saya ulang pelan-pelan ini karena kita mau dapatin suatu pekerjaan yang bilang mendatangkan kebaikan buat kita. Kalau kita nggak ngerti, kita salah. Akhirnya kita nggak dapat kebajikan. Amin. Tapi kalau kita ngerti ayat ini, wah itu lagi. Itu ternyata kebajikan yang kita mau terima. Oke, perhatikan ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita, ulang. Demikian juga apa? Simpan Roh ini. Membantu siapa? Kita. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Berarti itu Roh bekerja dalam kita membantu supaya kita jadi
kuat. Saya baca terus. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27 perhatikan. Jadi ayat 1 ada Roh membantu kita. Ayat 27 perhatikan. Dan Allah yang apa? Menyelidiki apa? Hati nurani. Berarti Allah bekerja sedang menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu. Jadi Roh dan Allah yang dimasukkan 27 itu ada di dalam kita, di hati nurani kita, mengerjakan sesuatu supaya kita yang tadi lemah menjadi kuat. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kudus. Kita lompat ayat 29, ayat pokok kita. Perhatikan. Jadi kita sudah dapatin di atas Roh dan kata Allah yang bekerja dalam kita. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya, siapa yang pilih? Allah yang pilih dari semula. Mereka juga ditentukannya, siapa yang tentukan? Allah. Semuanya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 perhatikan. Dan mereka yang ditentukannya, siapa yang tentukan? Allah. Dan semula mereka itu juga dipanggilnya, siapa yang panggil? Allah. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Siapa yang membenarkan? Allah. Dan mereka juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Siapa yang memuliakan mereka? Allah. Jadi Anda Bapak Ibu Saudara sekalian lihat, itu ayat 26, 27, 29 dan 30. Itu ada sebuah pekerjaan dari Roh Kudus katanya, dari Allah yang menyelidiki hati nurani, dan dari pekerjaan Allah memanggil, memilih dan memuliakan. Itu adalah pekerjaan Allah dalam kita. Nah, makanya terjemahan baru, jika ada kata Allah itu tidak salah, karena itu bagian dari pekerjaan Allah dalam hidup manusia, orang percaya yang dipilihnya. Kenapa? Karena orang luar bilang Alkitab kamu aja saling membantah. Tapi kita belajar menyelidiki Alkitab bahwa itu tidak pernah salah. Hanya Alkitab versi terjemahan baru Indonesia menambah kata itu, menekankan bahwa memang manusia di dalamnya ada sebuah pekerjaan Allah. Tapi yang kita mau belajar hari ini lebih dalam, bukan sekedar itu. Tapi kita mau belajar gini, kata segala sesuatu. Oke, kita ke ayat pokoknya. Jadi Anda mengerti kan? Jadi kata Allah itu ada di sana, bukan berarti itu salah. Kenapa? Karena memang proyek Allah itu bekerja dalam kita, bukan bekerja bagi dunia ini, enggak. Allah itu bekerja bagi kita. Allah itu fokusnya untuk hidup manusia yang telah dipilihnya, dipanggilnya dan yang akan dimuliakannya nanti, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kata ini saya baca ulang. Terjemahan lama ya, karena kita lebih dekat ke terjemahan lama lebih baik. Tetapi kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama. Alkitab King James bilang apa? That all things work together. Segala sesuatu bekerja bersama-sama. Nah, apa itu yang bekerja bersama-sama? Yang kerja bersama-sama itu, ulangnya ini kita lepas kata Allah ya. Karena Allah akan campur tangan untuk sesuatu yang bekerja bersama-sama. Kalau bersama-sama lebih dari satu dua hal, benar gak saudara? Jadi kata bersama-sama itu apa? Ya segala sesuatu, berarti segala sesuatu adalah semua hal, semua perkara. Maka kalau itu dijabarkan perkara-perkara apa itu? Saya mau kasih tahu sama saudara yang dimaksudkan dengan segala sesuatu, segala hal atau segala perkara dalam beberapa versi Alkitab. Itu artinya semua kejadian, semua pengalaman, semua keadaan hidup kita. Haleluya, amin saudara. Bahwa dengar baik, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita nikmati, itu akan bekerja bersama-sama dalam proyek Allah untuk mendatangkan kebaikan dalam kita. Dan saya kasih tahu, setiap orang percaya tidak pernah ada satu orang pun yang mengalami perjalanan hidup yang semuanya enak terus. Haleluya. Tapi orang percaya, bahkan seluruh orang dunia ini, ada yang namanya pahit, manis, suka, duka, sakit, senang, susah, menderita. Itu pasangan ini ada di hidup kita yang kita lewatin. Nah, Alkitab mengajar kita hari ini bahwa pengalaman itu akan bekerja bersama-sama. Berintegrasi di kehidupan kita melalui campur tangan Tuhan, supaya apa yang kita alami, baik pahit, baik manis, mendatangkan kebaikan.
Haleluya. Nah, kalau saya putuskan di sini, saya kasih kesimpulan begini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengerti ayat ini, saudara ketika hadapin yang manis-manis, mbok ya betul bersyukur. Haleluya. Kalau hadapin pun yang pahit, yang duka, yang lara, tetap terus bersyukur. Karena itu adalah kolaborasi keadaan manusia yang diproyeksi Allah dalam kita supaya datangkan kebajikan. Kalau ada orang ngedorong kita dari belakang, kalau ada orang cerita dari belakang, biarin aja. Itu berarti kejelekan mereka membuat kita maju. Waduh, haleluya. Itu saudara. Kenapa Bapak Ibu Saudara ini berkata Tuhan? Karena ada banyak orang Kristen, ketika jadi orang Kristen, dia pikir hidupnya itu terus di atas awan. Menari-nari. Padahal dia lupa. Allah lebih banyak bekerja mendatangkan kebaikan kita dalam sisi-sisi hidup kita yang penuh duka, penuh lara, penuh kepahitan, disakitin, dikhianatin, diceritakan. Itu saudara-saudara. Kenapa Allah waktu kita ngalamin itu, dia bukan tutup mata. Dia tuh campur tangan, bahkan dia memproyeksikan itu buat kita menjadi kebajikan. Haleluya. Amin saudara. Haleluya. Nah itu Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita mau belajar hari ini. Gimana kita berdiri benar melihat pengalaman hidup. Segala sesuatu yang kita alami. Segala sesuatu yang kita rasakan. Tapi Tuhan di luar sana tidak tutup mata. Dia mengerjakan pengalaman hidup. Dia sakit hati. Tapi Tuhan merubahnya menjadi sebuah kebajikan bagi dia. Mari kita baca Alkitab. Di Alkitab ada banyak sekali cerita, pengalaman-pengalaman, contoh-contoh bagaimana Allah menggunakan hal-hal yang buruk menjadi kebaikan. Katakan amin. Allah mengerjakan dalam orang percaya itu suatu keadaan yang luar biasa hebat, tetapi harus melalui kesulitan. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita membaca. Oh, nggak usah baca saudara, ini banyak sekali. Satu ayat saja kita baca karena saya tulis di sini. Ada 13 pasal yang menceritakan satu orang punya kehidupan yang begitu pahit, begitu luar biasa. Tapi kita lihat pasal terakhir, Kejadian 50 ayat 20. Kita sedang bicara tentang bagaimana Allah campur tangan dalam semua keadaan hidup. Dia jadikan itu sebuah pekerjaan sebuah kerjasama antara kita, pahit manis, suka duka, tapi mendatangkan kebajikan dalam kita. Sudah dapat Kejadian 50 ayat 20. Perhatikan kalimat ini. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Perhatikan ini. Tetapi Allah, perhatikan. Halo, perhatikan ini. Allah telah. Jangan dulu kata telah ini saudara. Ulang kata telah. Itu bukan keadaan sekarang. Keadaan lalu. Perhatikan ini. Ini siapa yang ngomong ini? Siapa yang ngomong? Saya kasih tahu dulu. Yosef Noah. Ratu Langit. Siapa yang ngomong ini? Yusuf. Apa dibilang? Kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Ingat ya, kejahatan yang dikerjakan saudaranya dan pengalaman itu bukan terjadi kebetulan, tapi direkakan. Atau rekayasa, dirancang. Jadi kalau misalnya Eli ini celaka karena saya, bukan Eli itu nggak sengaja. Bukan nggak sengaja, saya rancang supaya dia celaka. Dan Yusuf alami itu, rekayasa kecelakaan, rekayasa kejahatan supaya Yusuf ambruk hidupnya. Tapi Anda tahu, 13 pasal dia lewatin, seluruh Alkitab cerita dan dia kunci dengan kalimat ini. Kamu reka-rekakan kejahatan terhadap aku, tetapi Allah telah sudah mengerjakannya. Waktu orang merekakan kejahatan, Allah juga di sebelah sana merekakannya menjadi kebajikan buat hidup kita. Bukan nanti sekarang. Haleluya. Karena telah. Dia gak bilang sekarang Tuhan udah rubah. Bukan. Ternyata Tuhan kalau ngerubah kita
Tuhan rubah waktu kita masih susah. Untuk senang hari ini. Haleluya. Bukankah Tuhan merencanakan keselamatan kepada kita? Bukan nanti Tuhan Yesus datang ke dunia. Bukan begitu, bukan? Tapi dia menyelamatkan kita, bahkan dunia ini belum ada. Kita belum hidup. Tuhan sudah merencanakan keselamatan di dalam surga buat hidup kita. Jadi keselamatan kita yang belum hidup di dunia ini sudah terjadi di surga buat hidup kita. Maka saya memberi arti ini. Telah itu artinya waktu saudara yang merancangkan membuang di sumur. Menjahati dia, memfitnah dia kepada orang tuanya. Di saat yang sama Allah telah merendah hari-hari hidup Yusuf. Jalani itu nak jalani nak. Karena aku punya rencana yang hebat buat kamu. Di tengah-tengah penderitaan yang keluargamu, yang saudaramu kerjakan bagi hidupmu. Boleh bilang amin? Boleh bilang amin? Makanya ini mentalitas Yusuf harus ada dalam kita. Haleluya. Terus dulu. Telah mereka-rekakan, Allah telah mereka-rekakan hal yang sama ketika engkau merekakan jahat, Tuhan merekakan kebajikan. Makanya saya kan sering bilang kalau ada orang ngomongin kamu jelek, tanya masih ada yang masih ngomongin saya enggak? Karena semakin ada orang ngejelekin kita, semakin besar karya Tuhan dalam kita. Semakin banyak orang fitnah kita, saudara. Dengar. Semakin rancangan Tuhan hebat bagi kita. Kenapa? Karena Allah kalau membungkam orang memusuhi kita, dia bukan bungkam dengan mulut kita sendiri, tapi dia bungkam dengan perbuatan ajaibnya buat kita. Haleluya. Orang bilang, apaan? Ini cerita. Waktu dulu saya bangun gereja, orang bilang saya sombong, gak mampu membangun gereja gitu saudara. Yang ngomong teman-teman. Makanya kami menyendiri, baru kami cerita. Ingat ya kita ada di sini. Dulu sombong banget. Waktu itu masih di ruko saudara. Nggak bisa mungkin di Natal. Bapak Ibu sudah November. Tapi ada jemaat sini dia nggak ada saudara. Dia bilang Om Anto kalau dia rencana jadi saudara. Karena saya ikut kerja. Jadi waktu kita beli ini makalah Otto sombong banget. Nggak mampu memaksakan diri. Loh kalau saya nggak ngelihat Tuhan, saya juga maju dengan kuat ini. Tapi saya kenapa maju? Karena saya ngelihat Tuhan yang jauh lebih mampu dari saya yang bisa mengerjakan ini. Saya maju. Apa orang bilang sombong? Biarin, kita tenang saja. Apa yang bungkam mereka? Bukan saya yang bilang, kamu lihat, bukan. Ketika Tuhan buat kita berhasil, bungkam mulut mereka. Gitu saudara. Kenapa? Itu maksudnya waktu kita sakit hati dihina orang, Tuhan merancangkan kebaikan buat kita. Di saat mereka hina kita, Tuhan bilang, gak apa-apa. Biarin. Satu waktu kau bawa kamu pada keadaan baik buat hidupmu. Lihat Yusuf. Perjalanannya menyedihkan, menyakitkan. Waduh, membangka dadakan itu saudara. Ngerti gak? Membangka dadakan, bikin bangka dadah, bikin sakit hati saudara. Dihina saudaranya, difitnah sama orang tuanya, dibilang anak paling manja, bapak lebih sayang dia. Merancangkan pembunuhan, dijual seperti binatang. Tapi dia terus baik. Di rumah Potifar difitnah. 13 tahun masuk penjara, gak pernah ada pengadilan. Coba kalau dia mengeluh waktu masuk sumur. Berhenti rencana Tuhan buat Yusuf. Hari ini engkau lebih hebat dari Yusuf sebenarnya. Karena saudara sudah tahu rencana Tuhan buat hidup saudara. Kalau dia bekerja dalam kita bukan cuma hal-hal baik. Tapi justru dia pakai hal-hal buruk yang kita alami. Nggak usah mundur. Haleluya. Nggak usah jauh. Tuhan merancangkan kebaikan. Allah telah merencanakannya untuk kebaikan. Dengan maksud apa? Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Jadi yang sekarang ini Tuhan telah rancang jauh. Engkau reka-rekakan kejahatan, di satu sisi Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Engkau di bawah rencana jahatmu, Tuhan berjalan dengan rencana baiknya dalam hidup Yusuf. Pada harinya dia bungkam saudaranya. Suruhnya nunduk dan takut. Enggak, aku gak akan hukum kamu. Justru aku berterima kasih. Apa yang kamu sudah buat, itu jalan Tuhan buat hidup saya. Tapi jalan itu bukan jalan gampang, saudara. Anda ngerti? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bukan cuma hal baik lu bersyukur. Terima kasih Tuhan, engkau hebat. Luar biasa enggak? Tuhan itu bekerja luar biasa dalam kehidupan kita. Itu sebabnya jangan cepat-cepat mengeluh. Haleluya.
Hari ini nggak ada tisu. Oke. Ya nggak apa-apa kan. GPDO aja kan kadang bisa beli sound system mahal. Tapi tisu nggak mampu saudara. Haleluya. Luar biasa nggak apa-apa. Coba sih. Nah terima kasih Ibu Desi, sini aja. Terima kasih Ibu Desi. Nanti Tuhan berkati Ibu Desi dengan tisu yang berlimpah-limpah. Haleluya. Boleh bilang amin? Boleh bilang haleluya? Saudara mengerti sampai di sini? Filipi pasal 1 ayat 12 dan ayat 14. Saudara-saudara, kalau saudara bertanya, emang Tuhan kalau bekerja dalam kita bersama-sama dengan pengalaman hidup kita ada durasi enggak? Enggak pakai durasi Tuhan mah. Haleluya. Enggak. Dia efektif dan terus menerus. Anda berhenti dia bekerja. Haleluya. Anda diam dia kerja. Kenapa? Karena dia bekerja buat programnya bukan program kita. Dia bekerja buat rancangannya bukan rancangan kita. Makanya kalau Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan Allah turut bekerja. Seakan-akan kalau kita nggak kerja dia nggak ikut kerja. Enggak. Haleluya. Allah punya rencana bekerja dalam rancangannya dan bukan rancangan kita. Anda tahu saya pernah cerita. Seorang ibu yang mau bunuh diri kan rancangannya mau bunuh diri. Padahal dia anak Tuhan. Mungkin dia sakit hati tinggal sama bayinya. Dia bilang sebentar malam kami mau sarapan lagi. Makan malam terakhir anak saya cokokin racun saya gantung diri selesai. Tapi sore itu ada tamu di gereja di pastori. Bapak pendeta bilang tolong pengerja antar di rumah itu karena besok mau pelayanan. Akhirnya dia makan malam dengan tuh pendeta saudara. Pendeta cerita. Dia nangis di meja makan. Om, saya kalau om gak datang, mati saya. Rencana kan mau bunuh diri. Tapi rencana Tuhan beda. Haleluya. Jadi Tuhan tuh bekerja merencana kita. Saudara jangan pernah bereaksi lebih di hadapan Tuhan. Apalagi bereaksi dengan cara-cara kedagingan saudara. Karena Tuhan akan bekerja dengan proyeknya buat hidup kita. Haleluya. Oke, sudah dapat? Filipi 1 ayat 12 dan ayat 13. Begini bunyinya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi. Wah, apa yang terjadi? Ya suka duka. Yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi kalau nggak terjadi itu ada kemajuan Injil nggak? Enggak. Kan begitu pengertiannya. Saudara, kamu tahu supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas diriku telah menyebabkan kemajuan Injil. Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Titik. Jadi apa yang terjadi dalam Paulus? Makan bersama-sama raja di istana? Woi, Paulus makan bersama-sama raja di sana? Enggak. Dipenjarakan. Biar seluruh istana tahu aku dipenjarakan. Seakan-akan dipenjarakan menjadi sebuah kebanggaan bagi Paulus. Karena Paulus tahu bahwa Allah bekerja di situ untuk supaya Injil maju. Haleluya. Jadi apa yang Allah lihat? Injilnya atau Paulusnya? Halo. Injilnya atau Paulus? Injilnya. Karena tugas orang percaya memberitakan Injil. Jadi kita adalah alat Tuhan. Kalau alat ini dipakai sampai masuk penjara demi Injil, Allah relakan itu terjadi. Haleluya. Di sisi manusianya kejam banget Tuhan. Tuhan gak kejam. Ketika Tuhan pakai kita jadi alat, gak mungkin alat gak dipelihara. Boleh bilang amin? Kalau kita jadi alat kesayangan Tuhan, setiap hari digosok, mengkilat. Amin. Amin. Wah. Coba Eli punya keyboard. Kemarin dia mau jual keyboard. Udah bertahan lama. Lama sekali ini Pak. Tahun berapa ya? 80-an nih. Kok masih bagus? Kalau unik dipelihara. Saudara alat Tuhan gak? Kalau Tuhan pakai jadi alat hebat seperti Paulus sampai dimasukin penjara. Nggak mungkin Paulus Tuhan nggak mau jaga, pelihara, haleluya. Tetapi cara Tuhan mau diterima nggak sama kita?
Karena ada orang yang pikir begini, ngapain ikut Tuhan di penjara? Gitu bukan? Ini kita belajar cara berpikir kita, saudara. Ngapain ikut Tuhan? Saya nggak maju-maju. Dagangan saya gitu terus. Dari dulu jual rujak, 20 tahun rujak terus. Hidup tuh bukan persoalan apa yang kau sedang alamin. Tapi hidup adalah pekerjaan Allah untuk dia pakai pengalaman kita menjadi sukses untuk maksud Tuhan. Tapi alat yang dia pakai nggak mungkin dia biarkan. Haleluya. Oke. Ayat sampai di mana? Ayat 14 karena itu baris baru. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah, ini dia saudara, beroleh kepercayaan. Karena apa? Pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Dulu orang, cuman anak kecil yang bilang, om, pernah loh sama-sama itu. Yesus sedang digebuk. Oh, siapa bilang? Ada penjaga. Bukankah kamu salah satu? Bukan. Ada ibu-ibu perempuan tua. Bukankah kamu salah satu? Bukan. Petrus langsung menyangkal. Ini di depan istana yang dia hadapi itu orang-orang istana, para ahli Taurat dan orang Farisi dan orang-orang Romawi pada waktu itu. Tapi adakah ketakutan dalam dia? Sudah nggak ada. Karena dia mengerti penderitaan itu bagian dari rencana Tuhan buat kebajikan, buat kemuliaan. Coba lihat ayat ini hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Ayat berapa tadi? Ayat 14. Benar gak yang saya baca ini? Atau salah atau versi lain yang saya baca? Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan. Karena apa? Pemenjaraanku. Untuk apa? Bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Saudara, Tuhan pakai juga hal-hal sulit dalam kita untuk mencapai target kemuliaan Tuhan. Lukas 23 ayat 26 sampai 46. Haleluya. Oh, panjang sekali ya. Ayat 34 aja. Perhatikan ayat ini. Ayat 34 dari Lukas 23. Yesus berkata, "Ya Bapa," ulang, apa? "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Oh, udah tahulah ceritanya. Amin, saudara. Siapa yang ngomong? Yesus. Ada satu pengalaman ketidakadilan yang Yesus alami. Tidak bersalah dihukum. Kesalahannya disejajarkan dengan orang paling berdosa. Karena penyalipan adalah hukuman bagi orang paling berdosa. Tapi apakah dia menerima itu? Apakah dia menyangkal itu dan dia mengeluhkan tentang itu? Tidak. Malah orang-orang yang mengerjakannya, dia doakan, ampuni mereka Tuhan. Karena apa? Mereka ini, catat ini. Karena apa? Mereka tidak tahu. Catat garis bawah ini, saya mau jelaskan di sini. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Menurut Anda yang mereka tidak tahu apa coba? Berarti kalau Anda bisa jawab, Anda sama dengan Yesus punya doa. Ngerti saudara? Kenapa mereka menghukum Yesus? Terus berdoa, ampuni mereka Tuhan, ampuni mereka Bapa. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka tidak tahu. Atau Anda sama-sama tidak tahu dengan mereka yang menghukum. Ayo, yang tahu bicara dong, supaya Anda tidak bagian dari mereka. Halo, apa yang mereka tidak tahu? Apa L? C ke D itu di tengahnya adalah cheese. Benar nggak dek? Iya. Itu mereka nggak tahu. Apa yang Yesus bilang mereka nggak tahu Tuhan. Loh kita bilang, bertahun-tahun jadi Kristen tahu khotbah ini, tahu cerita ini. Kok kamu nggak bisa bilang? Yesus bilang, ampuni mereka Bapa karena mereka nggak tahu apa yang mereka buat.
Ampuni mereka Bapak karena mereka tak tahu kesalahan. Ya kesalahan apa mereka buat yang mereka gak tahu. Mereka pikir itu benar, itu kesalahan. Kesalahan apa? Apa yang mereka gak tahu? Oke. Apa aja? Apa? Satu waktu ilustrasi ini. Ilustrasi. Ada orang bawa soto di pastori. Soto. Kebetulan pesannya begini. Ini soto nanti buat Bapak Gembala ya. Sama Ibu Gembala. Ilustrasi ini ya. Jangan selalu, oh Bapak Gembala nyung-nyung soto. Sorry. Saya baru selesai makan soto. Dari Jumat, Sabtu. Minggu lagi. Sampai nggak habis. Habisin sama Eli. Contoh. Apa? Ada soto. Ini buat Bapak Gembala. Dia kasih tahu. Oh iya wah kami di luar. Iya di Batar pesannya kita doanya. Oh ya Batar. Selesai. Pulang-pulang itu soto sudah habis. Anda mau punya reaksi apa? Di pastori banyak orang. Kalau saya pakai spekulasi siapa yang makan pasti yang paling suka makan. Yang ketawa paling keras itu dia. Tapi Anda tahu kenapa mereka makan? Di pastori itu orang bebas makan. Jadi waktu mereka makan itu, mereka tidak tahu. Iya. Mereka nggak tahu tujuannya. Kenapa mereka bunuh Tuhan? Karena mereka nggak tahu tujuan Tuhan. Haleluya. Mereka nggak tahu kenapa Tuhan memati. Buat saya, buat saudara. Tetapi apakah Tuhan marah mereka yang menghalangi tujuan Tuhan? Enggak. Tuhan membiarkan proses dirinya. Biar dia aku mati. Yang penting tujuan Bapa menyelamatkan orang. Terjadi. Ini dia Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari ini. Jangan pernah, makasih Bapak Ibu Saudara. Saya menulis begini Saudara. Saya mencatat ini. Waktu saya belajar. Ini satu pelajaran. Ada 3 pelajaran dari cerita ini. 1. Pelajaran Daud. Anda dengar 3 contoh. Sampai terakhir saya kasih contohin Tuhan Yesus. Padahal masih banyak contoh yang lain di Alkitab. Banyak orang menderita Tuhan pulihkan. Banyak. Saya kasih tahu 3 hal. Pelajaran pertama. Jangan cepat mengeluh, bersungut-sungut, menyerah, mundur, lari dari Tuhan. Kalau engkau mundur, engkau gak ngerti ayat ini. Gak paham, engkau sama dengan mereka. Gak tahu, padahal di gereja setiap saat. Makanya semakin gak tahu, semakin gereja. Haleluya, kan saya udah bilang. Saya gak bilang, ngapain lu gereja? Gak dewasa-dewasa, enggak. Semakin kamu gak dewasa, semakin kamu masih kanak-kanak, semakin setia gereja, saudara. Kenapa? Karena saya tahu, orang kalau dewasa semakin lapar kok dia. Benar. Semakin cinta Tuhan. Orang kalau udah dewasa semakin takut kehilangan pertemuan ibadah. Semakin ketakut dia. Haleluya. Itu cinta orang dewasa. Makanya orang dewasa gak perlu kita ngomongin. Dia punya dorongan itu. Bukan karena khotbah pendetanya. Tapi karena roh yang di dalamnya itu bekerja kuat. Bersama roh Tuhan bawa dia ke gereja. Makanya yang masih lau-lau, suam-suam, panas dingin, panas-panas tai ayam. Gereja. Gereja, ibadah. Jangan ikutin sakit hati saudara. Sekalipun yang nyinggung saudara gembala. Sekalipun yang nyinggung saudara saya. Nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Saya nggak gereja, saya sakit hati sama bapakmu. Nggak ada hubungan. Saya sakit hati sama tetangga saya. Apalagi, apa urusan Tuhan lu dengan tetanggamu? Heran. Dulu saya nggak bisa bilang heran. Saya bilang Herman. Kalau saya bicara sama istri saya. Dulu kalau saya bilang, Herman kamu. Anda tahu kenapa saya bilang Herman sama dia? Karena pacarnya dulu Herman namanya. Tapi si Herman kalah. Tunggang langgang sama jagoan neon. Halo. Fokus. Soalnya tadi udah ada yang menangis. Jadi saya ngelucu sedikit. Hei, mau nangis mau ketawa. Firman Tuhan masuk dulu dong. Ya tepuk tangan saudara. Ini loh, firman Tuhan masuk dulu saudara.
Kini kita belajar, haleluya, kita belajar. Saudara, saya mau beritahu ya, kalau masih sampai di sini cara pengiringanmu ke Tuhan, engkau tuh masih setengah. Saya udah bilang ini masih liburan, pertengahan saya panggil pelayan, kita kompromi ibadah karena mau ibadah rumah, kita siapin, ini udah bener-bener. Agustus kita mulai PA, pendalaman. Kemarin atau 2 minggu lalu saya ditelepon sama siswa sekolah Alkitab Pantekosta, saudara. Saya bilang, Om saya, siapa namanya, saya tanya sama, saya pikir itu teman Jeje. Semalam saya tanya, Jeh, aduh papa berusaha banget nih, salah banget. Itu Yemima kan teman kamu. Oh masa? Memang ada namanya Yemima yang penyanyi. Om saya ini mahasiswa ini Om, saya waktu Om ngajar tabernakel ada yang saya mau tanya Om, saya belum mengerti. Oh iya pas 14 itu ulang tahun saya. Saya mau ambil raportnya no. Oh ya nanti siang ya jam 12. Saudara. Pas jam 12 sudah ada yang nunggu saya di sini. Ngasih hadiah. Wah luar biasa. Yang nunggu bukan cuma 10 orang. 2 orang saudara. Yang ngasih. Nggak apa-apa. 2 orang kan no problem. Biar orangnya kecil hadiahnya yang besar. Amin. Saudara. Bahkan sampai tunggu ya, kemarin hadiah masih mengalir terus saudara. Haleluya. Nanti kalau saudara lihat ada parkir roda 4 itu hadiah. Jangan bilang gembala ini udah kaya raya. Nggak apa-apa gembala kaya raya, saudara tetap memberi. Saudara kan bukan memberi supaya gembala kaya kan? Saudara kan memberi karena firman Tuhan, bukan? Atau apalagi, aduh saya memberi kenapa? Saudara, gembala kami miskin. Ya ilah, jangan. Memberi itu bukan hubungannya dengan pendetanya kaya, pendetanya miskin. Saya memberi karena firman Allah yang suruh. Ada yang memberi, oh nggak usah lah pendetanya. Enggak. Haleluya. Nah itu saudara, lihat aja hadiahnya saudara. Nanti saya mau nyanyi si Komo. Kling goes, kling Ancol Monas. Nah gitu, Jakarta Ancol Monas. Oke, kita sudah di mana tadi? Sudah lupa saya. Oh iya, sampai saya jam 12 datang, dia telepon ngomong, saya kasih. Besoknya kan hari Minggu, sibuk pelayanan. Senin Selasa sampai kemarin, saya ingat-ingat, aduh. Saya bilang, Jeje, kamu teman kamu, sampai semalam. Kasihan dia tanya, Papa nggak jawab. Rasa terbeban kalau orang pengen tahu saya nggak mau jawab. Sampai tadi malam tanya Jeje saudara. Pas Jeje lihat mana WA-nya, dia lihat profilnya. Ini bukan teman saya, dia belum menikah ini sama apa? Mungkin pacar atau suaminya. Nah, saya nanti WA. Pertanyaan kamu WA aja nanti Om bisa jawab. Saudara, itu tabernakel itu alat ukur kedewasaan. Nanti kan bisa belajar. Ada gereja Pantekosta Tabernakel. Patron mereka itu tabernakel saudara. Saudara kalau kelihatan, saudara saya itu masih di halaman atau masih di luar pagar. Saya itu masih sibuk-sibuk dengan bakar-bakar korban atau sudah penyembahan di mesbah dupa. Oh haleluya, dia masih sibuk bakar korban, potong sembelih, kambing domba, masih sibuk. Tapi di mana? Di rumah Tuhan. Terus kita belajar. Ada orang dia pikir dia, oh haleluya, masih bakar korban dia. Tapi dia nggak tahu dia ketinggalan kekidian, ketinggalan meja roti dia. Meja roti itu firman Tuhan. Nanti besok kita belajar. Makanya kalau Anda datang Umo PA sini hadir gratis tanpa bayar, pulang kasih persembahan. Enggak. Kita belajar saudara ya. Nanti tentukan hari supaya kita nggak tabrakan dengan yang lain. Saudara, nanti ada juga dosen kedua itu Yusuf juga. Amin. Kalau kita ini aja hal ukur. Kalau saudara mengeluh tentang hal buruk, lalu menerima yang baik, lalu engkau berespon ke Tuhan, engkau belum dewasa, belum. Tapi buruk dan baik bekerja bersama-sama dalam proyek Allah mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu firman Tuhan. Boleh bilang amin? Jadi kalau saudara pulang tertemui hal-hal buruk, jangan cepat-cepat mundur, jangan cepat-cepat meraju, jangan cepat lari dari Tuhan, tetap bertahan karena proyek Tuhan belum terjadi. Kalau Yusuf mundur waktu dia dijual, difitnah masuk penjara, dia mundur, nggak jadi menteri dia, nggak jadi. Boleh bilang amin? Yang kedua, apa yang saya jalan dari pelajaran ini? Bahwa perspektif dan rencana Allah jauh berbeda dengan perspektif kita. Kita baca ayatnya, Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Kita baca ayatnya. Haleluya. Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9. Udah dihafal tapi kita baca aja sebenarnya kekuatan bagi hidup kita. Sudah dapat? Ceklek Yesaya 55 ayat 8. Oke.
Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kalau Tuhan buat kita berhasil, bukan ngikut rancangan kita, rancangan Tuhan buat hidup kita. Makanya di Perjanjian Baru bilang begini, apa yang saya nggak pikir, itu yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan sediakan dalam rencana Tuhan, bukan rencana kita. Haleluya. Boleh bilang amin? Dan jalanmu bukan jalanku. Jalan manusia apa? Cari yang lurus. Cari yang mulus. Tapi Alkitab bilang jalan lurus ujungnya maut. Bukan paut. Maut. Maut. Tapi jalan bengkok. Jalan bertubi-tubi. Dan berkat pikul salib. Boleh bilang amin? Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Itu manusia dan Tuhan bedanya langit bumi. Makanya waktu Allah izinkan kesukaran, kesulitan, kita jangan cepat-cepat mundur. Karena perspektif Tuhan dan kita jauh berbeda. Maka apa? Sikapilah dengan bersyukur. Sikapilah dengan berterima kasih ke Tuhan. Karena saya ulang-ulang, Tuhan lebih tahu yang terbaik buat kita daripada kita sendiri tahu yang terbaik buat diri kita sendiri. Amin. Haleluya. Yang ketiga, waktu kita dengar tadi, pelajaran kita adalah Tuhan tuh mampu bekerja melalui keadaan yang sulit untuk memenuhi tujuannya yang mulia dan meningkatkan kesejahteraan buat hidup kita. Karena apa? Mendatangkan kebaikan. Ayat terakhir, Amsal pasal 3. Ayat 5 dan 6. Amsal pasal 3 ayat 3. 5 dan 6. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang ketiga ini adalah, saya ulangi, bahwa Allah betul bekerja terus menerus dan memakai keadaan sulit, keadaan sukar, keadaan yang merumitkan buat kita. Untuk apa? Tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dan tentunya bagi kesejahteraan kehidupan kita. Itu sebabnya kalau Tuhan bekerja, kita mulai ragu, ini kita baca ayatnya. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Bukan dengan separuh hati. Bukan dengan separuh jiwa. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menurut saya ini dong, kalau karena ini ya, dalam pengalaman kalau begini ini pasti begini caranya. Dengar, jangan bersandar pada pengertianmu, tapi percaya kepada Allah. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan luruskan jalan. Artinya mempermudah langkah kita. Di jalan yang sukar kita tempuh seperti jalan yang tidak terlalu sulit. Dewasa menerima kenyataan ini, bahwa Tuhan punya acara, punya rencana baik buat kita. Haleluya. Nanti nyanyinya semua baik, saudara. Dan Tuhan akan mengkolaborasi hal-hal buruk baik dalam rancangan Tuhan buat kita. Saya tertarik sekali dengan kalimat yang saya jelaskan tadi. Kata Yusuf, Tuhan telah, engkau rekan-rekan jahat, Tuhan telah. Di hal yang sama orang rekan jahat, hal yang sama Tuhan rekan kebaikan buat kita. Amin. Amin. Yang pasti kau sedang alami rekan-rekan jahat orang. Yang Tuhan punya rekan-rekan belum terjadi. Sabar, engkau jalani hal sukar sulit ini, jangan sabar sampai proyek Tuhan genap pada waktunya dan menikmati kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Semua baik dari semula telah kau tetapkan. Tundukkan kepala. Saudara-saudara, ketika Tuhan memilih kita, menyelamatkan kita, kita ada ikut masuk di dalam rancangan Tuhan. Dan ingat, rancangan Tuhan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Kalau engkau diajak masuk berjalan bersama Tuhan lewati lembah, ngarai, tebing,
terpengaruh dengan jalan yang kau sedang hadapi, tapi terpengaruhlah dengan rancangan Tuhan atasmu. Tuhan memanggil kita untuk hal-hal yang indah, yang luar biasa. Perhatikan tujuan Tuhan manggilmu. Rancangan yang buat hidup kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang mendatangkan kesejahteraan buat hidup kita. Sekalipun jalannya tidak seperti yang kau lalui, tapi terus percaya. Jalannya nggak seperti yang kau harap, tapi terus percaya. Jangan bersandar kepada pengertianmu. Jangan melihat pengalamanmu. Eksperiensimu kadang menipu hidup saudara. Tapi kalau oleh tangan Tuhan membawa kau sampai ke garis akhir rancangan Tuhan buat kita, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih. Apa
diberi makan Allah di rumah Allah, supaya kami dapat hidup dalam rancangan-rancangan Allah yang besar dalam hidup kami. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan, kalau kami ada hati dan bisa mengalahkan segala godaan, mengalahkan segala tawaran, kami dapat datang di rumah Tuhan. Karena kami tahu tidak rugi kami duduk di rumah Allah, tidak rugi kami bersekutu dengan saudara-saudara seiman, tidak rugi kami dengar firman Tuhan. Bahkan kami percaya hari ini iman kami dicas kembali Tuhan, biar powernya ada Tuhan, supaya kami jalan Kristen yang berisi Tuhan, bukan tong kosong yang jalan-jalan Tuhan, tapi kami berbobot dan bobot dalam bobot ilahi, bobot kebenaran firman yang akan tertuang dalam aplikasi hidup kami Tuhan, dalam tutur kata kami, dalam sepak terjang kami, dalam reaksi-reaksi hidup kami Tuhan. Kami akan bawa ini mempengaruhi dunia untuk membernakan Tuhan melalui hidup kami ya Bapa. Terima kasih, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dan setiap telinga yang mendengarkan kebenaran Tuhan ini sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sempat hadir. Di luar sana mereka sedang apa? Setiap pribadi Tuhan kenal, dan mereka yang tidak datang Tuhan karena memang kendala yang tidak bisa mereka ada di sini. Ulurkan tangan, jamah mereka. Mereka yang tak sempat berjalan karena sakit Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan bawa mereka. Di dalam nama Yesus pulihkan, sehatkan Tuhan. Karena itu mereka datang bersama-sama kami, bertepuk tangan memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Ada jemaat Tuhan lain yang di sana Tuhan, yang mungkin syarat dengan beban, masalah, tekanan, yang buat mereka nggak bisa melangkahkan kaki datang. Mereka kalah dengan tekanan ini Tuhan. Tapi kami tahu ada firman di hati mereka, ada Roh Kudus yang bisa bicara di hati mereka. Kalau mereka orang pilihan-pilihan Tuhan, Tuhan gak pernah jauh rancanganmu yang berlaku Tuhan. Mereka tidak kerja, Tuhan terus bekerja panggil mereka. Mereka tidak setia, Tuhan setia tunggu mereka Bapa sampai mereka datang. Tapi jangan terlambat Tuhan, karena orang-orang benar akan bereaksi terhadap panggilan Tuhan. Tuhan, tolong jemaat Tuhan yang jauh dari Tuhan, yang setengah-setengah hati Tuhan, Allah teguhkan iman percaya mereka. Ada dalam kebimbangan hati Tuhan, teguhkan dan tetapkan iman percaya mereka Bapa. Biar mereka berpaut kepada Allah, berpaut kepada firman, bersandar kepada Tuhan dan bukan kepada pengertian mereka sendiri. Supaya mereka ada bukan karena pendetanya, mereka ada di rumah Tuhan bukan karena gerejanya, tapi mereka ada karena Tuhan yang mereka sembah dan layani Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa kami di dalam surga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh baik Engkau dalam kehidupan kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani hari ini, worship leader, singer Tuhan, urapan-Mu ada tinggal dalam mereka Tuhan. Tambahkan sukacita pelayanan di hati mereka Bapa. Biar mereka akan mengembangkan talenta ini dalam kehendak Tuhan untuk kemuliaan Tuhan melalui gereja ini Tuhan. Pemain-pemain musik Tuhan, mereka handal dan mereka taruh talenta untuk mengembangkan pujian bagi kemuliaan Allah. Berkati berkat mereka Tuhan. Kami percaya Allah memberkati apa rencana mereka supaya hari ini pagi ini penari altar Tuhan Allah berkati dalam nama Yesus. Masa depan mereka anak muda diberkati Tili. Kami percaya mereka anak gadis yang akan diberkati karena mereka mau menari di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan, berkati dengan rahmat-Mu dan dengan cinta kasih sayang Tuhan. Kami pun yang sudah ada duduk memuliakan Tuhan, berbuat sesuatu, memberi dan segalanya Tuhan yang dapat kami buat bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan di surga tilik bagi kami, supaya kami pulang Tuhan dengan keyakinan apa yang kami buat Tuhan tidak sia-sia di hadapan Allah. Terima kasih, berkati langkah pulang kami, jaga lingkupi kami, tibakan kami terus di rumah di mana tempat kami tuju Tuhan, dan nama dimuliakan jauh dekat yang berkenalan bersama Allah. Kami terus serahkan gereja kami dalam tangan Tuhan, dan gereja menjadi berkat di lingkungan ini Tuhan, menjadi berkat di Medland, bahkan gereja yang sebenarnya adalah orang-orang yang beribadah di sini. Mereka gereja, mereka keluar dari gereja ini, organisasi ini, mereka pergi ke rumah mereka jadi berkat, menjadi gereja yang menulari banyak orang.
bahkan membawa gereja mereka datang lagi di sini dengan gereja yang lain untuk bersekutu bersatu hati membangun kerajaan Tuhan bagi kemuliaan nama Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami kepada Tuhan yang sudah memberkati kami. Ampuni kurang salah kami Bapa di surga. Kami alaskan doa ini dan kami angkat hati dan tangan kami di hadapan Tuhan dengan iman. Kekasih-kekasihku, pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, kehantaran, penghiburan, kekuatan serta urapan dari Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita, yang tetap setia, percaya pada rancangan Allah sekalipun itu pahit, dan melihat kemuliaan Tuhan ada dan nyata bagi kami dari sekarang, besok, dan sampai hari Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur, kami sudah berdoa kepada Bapa. Haleluya, haleluya.